Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khairunisa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang telaah materi akidah akhlak di kelas 7 MTS. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah telaah materi akidah akhlak yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin. Baik, di akidah akhlak ini ada 5 bab. Yang bab pertama yaitu akidah Islam. Untuk kompetensi intinya, yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian yang kompetensi keempat itu ada mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dan untuk kompetensi dasarnya itu ada yang pertama 1.1 itu meningkatkan menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bertindak, dan bersikap. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Kemudian yang ketiga yaitu memahami dasar, tujuan, dalil akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Kemudian yang keempat yaitu mengomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Nah, untuk indikator pencapaiannya itu yang pertama ada menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi akidah Islam. Kemudian yang ketiga itu ada macam 3 yaitu menjelaskan akidah Islam, kemudian menunjukkan dalil tentang akidah Islam, dan menyebutkan tujuan akidah Islam. Kemudian yang keempat yaitu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Dan untuk materi pembelajarannya yang pertama ada pengertian akidah Islam. Nah, di materi akidah Islam ini peserta didik diberi pemahaman dasar tentang apa itu akidah Islam secara mendasar, yang mana nanti diterangkan bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut istilah akidah adalah satu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh yang mempercayainya. Kemudian dasar-dasar akidah Islam. Jadi dalam materi ini menerangkan bahwa dasar-dasar hukum akidah itu adalah yang pertama adalah Al-Quran atau yang biasa disebut firman Allah. Kemudian yang kedua Al-Hadis, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan takrir, yakni sikap diamnya Nabi. Kemudian ada tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama itu ada memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Kemudian yang kedua untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ketiga untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang terakhir ada menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kemudian yang D ada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman itu menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kemudian yang kedua yaitu Islam. Nah, Islam itu secara bahasa adalah tunduk, patuh, kemudian menyerah diri, dan selamat. Nah, sedangkan menurut istilah itu agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada ihsan. Ihsan itu menurut bahasa yaitu baik, berbakti, atau mengabdikan diri.
Jadi sedangkan istilah berbakti itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan, yakni berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kemudian ada poin E, yaitu hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Jadi hubungan iman, Islam dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan karena ketiganya ini sangat erat hubungannya bagi seorang muslim. Jadi misalkan iman menekankan pada akidah dan keyakinan, kemudian Islam itu lebih menekankan amal lahir dan tindakan yang nyata sebagai bukti keimanan, dan ihsan itu berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi bab 1. Kemudian yang bab 2 itu ada sifat-sifat Allah. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama ada menerima pembenaran sifat-sifat wajib, yaitu mustahil dan jaiz Allah SWT. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah SWT. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah SWT beserta dalil nakli dan aklinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengkomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiznya Allah SWT beserta artinya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama 1.21.1 menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua 1 menjalankan sifat percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan untuk yang selanjutnya menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian mengidentifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu agar anak-anak mampu memahami sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiznya Allah, itu ada materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah SWT. Sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Ketiganya itu wajib diketahui dan diyakini oleh seorang muslim. Jadi adapun sifat wajib bagi Allah ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang untuk meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat ma'ani yang berarti sifat wajib Allah yang juga dimiliki oleh makhluk. Dan yang terakhir ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang tetap ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pengertian sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak layak bersandar pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengertian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang menunjukkan kebebasan Allah untuk melakukan sesuatu. Nah, yang pertama bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada bukti atau dalil sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama itu ada percaya dan yakin bahwa adanya Allah itu serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan. Kemudian yang kedua mempercayai bahwa Allah yang Maha Pencipta atau Maha Azali sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti itu binasa kecuali zat Allah yang kekal. Kemudian yang keempat, percaya bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Kemudian yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu tidak berbuat musyrik. Nah, itu tadi bab 2. Kemudian ada bab 3 yaitu taubat, istiqomah dan ikhlas. Untuk kompetensi dasarnya
yaitu menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kemudian yang kedua, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kemudian yang keempat, mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada berbagai indikator pencapaian. Di sini saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi atau gotong royong, kemudian santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan untuk materi pembahasannya di sini ada yang pertama taubat. Nah, jadi taubat itu secara bahasa itu adalah kembali, dan secara istilah taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada jenis dan syarat taubat. Kemudian yang ketiga ada dampak positif perilaku bertobat. Keempat, perilaku membiasakan diri bertobat. Kelima, taat. Nah, taat ini menurut bahasa itu berarti tunduk, patuh, atau setia. Dan untuk istilahnya taat itu bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Jadi taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Nah, seperti yang pertama seperti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua jadi taat itu ada macam-macam. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu kepada Rasulnya yaitu Muhammad SAW, yang ketiga kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, ulil amri itu ada beberapa, yaitu bentuk-bentuk contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir ada istiqomah dan ikhlas. Nah, untuk bab yang selanjutnya yaitu bab 4. Nah, bab 4 ini adalah adab, sholat, dan zikir. Untuk kompetensi dasarnya di sini ada menghayati adab, sholat, dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab, sholat, dan zikir. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir, yaitu seperti istighfar atau sholawat dan la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir yaitu mempraktekkan adab sholat dan zikir. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini yaitu menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir, kemudian ada mengidentifikasikan dalil tentang adab, sholat, dan zikir. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan tentang adab-adab sholat dan zikir, dan yang selanjutnya ada menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir yang benar dan baik. Dan untuk yang terakhir yaitu mempraktekkan adab sholat dan zikir. Nah, untuk materi pembahasannya di sini ada adab sholat. Nah, jadi sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi sholat pada hakikatnya itu adalah bentuk komunikasi kepada antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, yaitu yang diantaranya adalah karena ia itu menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya itu nanti
tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Nah, padahal Allah itu berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sehingga diantara masalah bangsa ini pada masa ini adalah banyak orang yang sholat tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Alhamdulillah. Lalu kita perlu bertanya, ada apa sih dengan sholat itu? Nah, bagaimanakah sholatnya? Nah, jadi marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama yaitu adab yang pertama ada khusyuk. Nah, khusyuk itu apa sih? Nah, khusyuk itu merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Nah, khusyuk ini merupakan inti dari atau roh sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibaratnya itu badan tanpa roh. Nah, oleh karenanya khusyuk itu bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal berzikir itu, di dalamnya sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seorang yang sholat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal sholat dan zikir yang diucapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berarti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya riya dan sum'ah itu termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkanlah dari riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga ada menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Sebagaimana Nabi bersabda pada Bilal, wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Maksudnya itu berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Jadi selain khusyuk kemudian ikhlas itu juga tempatnya harus bersih dan sholat kita jauh dari najis. Kemudian yang kelima yaitu menyingkirkan gambar ya atau tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat seperti warna yang mencolok ataupun gambar yang mencolok. Kemudian yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba, yaitu yang rapi, santun, baik, harum, semerbak dan menutup aurat tentunya secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya itu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Sebagaimana Allah berfirman pada Nabi Daud, dan dengan berzikir kepadaku hendaklah mereka merasa nikmat. Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya di sini adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan surat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Untuk yang terakhir yaitu melakukan dengan khusyuk. Maksudnya sholat itu dengan khusyuk itu seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Kemudian yang selanjutnya tadi ada
sholat, sekarang azhar berzikir. Nah, kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Jadi sehingga ba'da sholat pun seorang dianjurkan berzikir. Zikir itu menurut bahasa berarti ingat. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dalam mengingat adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kemudian untuk yang selanjutnya adab berzikir di sini, diantaranya yang pertama ada ikhlas. Nah, ikhlas dalam berzikir itu sangat penting karena apa? Tujuannya adalah mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dengan hati itu sesuai dengan pikantannya dalam musyawarah. Kemudian yang kedua yaitu merendahkan suara. Jadi ketika berzikir itu hendaklah suaranya dikecilkan atau direndahkan. Nah, hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu orang lain ketika mereka juga berpikir. Nah, kemudian apalagi dalam berpikir itu harusnya memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah dengan ketundukan yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya yaitu adab yang selanjutnya yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Jadi karena zikir itu adalah ibadah, jadi membaca Al-Quran dengan yang berzikir juga dianjurkan. Kemudian yang keempat yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi ketika kita memahami maknanya atau menghayati itu, nanti kita akan merasa khusyuk dalam melakukannya. Untuk yang kelima yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga yang telah dianjurkan. Jadi sama seperti waktu sholat, tempatnya harus suci dan bersih. Kemudian yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi atau pakaian yang bersih dan halal. Kemudian yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir. Nah, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Kemudian yang selanjutnya ada hikmah sholat dan berzikir. Nah, hikmah sholat itu banyak sekali hikmah yang didapatkan dari sholat. Nah, antara lainnya yaitu yang pertama mendidik disiplin dan menghargai waktu. Kemudian yang kedua menjadikan hati tenang karena sholat itu merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sholat itu dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, sholat itu dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, untuk manfaat zikir sendiri yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia itu dianjurkan agar selalu berzikir. Nah, amalan ini itu merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berzikir manusia itu diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru melanggar larangannya. Nah, banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan. Terutama yang pertama ada membuat orang itu nanti lebih semangat untuk berusaha. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga yaitu bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun.
Kemudian yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Kemudian yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keenam, yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir yaitu semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Nah, itu tadi bab 4. Kemudian untuk bab 5 itu di sini ada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama itu menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap kasih dan sayang dan tawadu. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dan yang keempat menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, untuk materi pembahasannya di sini langsung saja ya. Di sini ada yang pertama keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman bin Daud ini adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Seperti dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, itu adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya itu adalah yang pertama mengetahui bahasa semua binatang, kedua nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Kemudian yang ketiga ada mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Dan yang terakhir, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Nah, walaupun kekuasaannya yang sangat agung atau besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman ini merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya yaitu yang pertama ada rasa malu. Rasa malunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman itu melihat karunia Allah itu terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu mau berdialog dengan rakyat kecil. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu senang berkomunikasi atau berbicara dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya itu hanya beberapa ekor semut. Nah, kemudian yang ketiga ada Nabi Sulaiman itu senang bekerja sebagai wujud syukur. Jadi Nabi Sulaiman itu termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran tadi seperti surat An-Naml. Dan yang terakhir juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau itu meninggal sedang berdiri sholat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada cerita sedikit. Nah, seperti dalam surat As-Saba, dalam yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam tersiksa yang menghinakan atau jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Nah, itu tadi Quran surat As-Saba ayat 34.
Jadi nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, yaitu nabi yang memiliki sifat rendah atau rendah hati, nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sama, nabi yang suka musyawarah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin dari awal sampai akhir ada perkataan yang salah maupun kurang jelas, saya meminta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.